Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bertemu kembali dengan Sabtu yang mudah-mudahan penuh ceria dan penuh dengan semangat, dan mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama-sama mendapatkan keberkahan dan kita bisa menyerap sebagai ilmu, kemudian kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan mengawali pembelajaran tentang sholat fardu yang meliputi tentang tata cara sholat 5 waktu, menghafal bacaan-bacaan sholat 5 waktu, kemudian menjelaskan ketentuan sholat 5 waktu, dan mempraktekkan sholat 5 waktu. Untuk ketentuan sujud sahwi itu masuk ke materi kelas 8. Jadi yang akan kita bahas pada pagi hari ini tentunya meliputi hal-hal yang terkait dengan ketentuan dalam sholat fardu. Kemarin sudah kita bahas terkait dengan ketentuan sholat 5 waktu yang meliputi pengertian sholat dan dalilnya, kemudian rukun sholat, syarat wajib sholat, syarat sahnya sholat, kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, ada sunnah-sunnah sholat, hikmah sholat, dan batalnya sholat. Termasuk di dalamnya ada rukun qauli dan rukun fi'li. Nanti akan kita bahas lagi terkait dengan ketentuan tentang sholat, khususnya adalah sholat fardu. Coba kalau kita perhatikan dari persepsi atau gambar di video ini, tentunya kalian akan melihat ada seorang anak kecil yang melakukan satu gerakan sholat. Itu maknanya adalah bahwa sholat itu ditanamkan dari sejak dini, dari sejak usia kecil. Meskipun perintah untuk melaksanakan sholat adalah 7 tahun atau 10 tahun. Ketika belum mau melakukan sholat, belum mau mendirikan sholat, maka boleh dipukul. Dipukul di sini artinya itu adalah dengan tujuan untuk mendidik, bukan untuk menyakiti. Kemudian di sisi lain ini ada tempat terapung, yaitu perahu, di mana orang-orang sedang melaksanakan sholat. Artinya sholat itu dilaksanakan atau dilakukan dimanapun berada, tidak melihat tempat, karena ini memang tempatnya yang seperti itu, sehingga mau tidak mau kita melaksanakan dan keadaan sholat di atas air. Ini seperti di daerah Kalimantan, ada pasar terapung. Nah, ini bisa jadi itu adalah masjid atau musola terapung. Jadi meskipun dalam keadaan di atas air, mereka tetap melaksanakan sholat. Kita sedikit mengulang dengan pengertian dan dalil sholat 5 waktu. Sholat menurut bahasa adalah doa, sedangkan menurut istilah, ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Kita perhatikan dasar hukum diwajibkannya sholat berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah olehmu sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kemudian dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan awalu ma yuhasabu alaihil amdu yaumal qiyamati sholatu fa in soluhat soluhal sairu amalih
wa in fasadat fasadasa iru amalihi. Rawahu Tabrani. Amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amalnya yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka akan dinilai rusak pula semua amalnya yang lain. Berarti sholat itu menjadi tolak ukur baik atau tidaknya seseorang. Dan rukun sholat itu ada niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surat Fatihah, ruku dengan tumak nina, iktidal dengan tumak nina, sujud dengan tumak nina, dan duduk di antara dua sujud dan dengan tumak nina, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca salam pertama dan tertib. Untuk masing-masing nanti ada bacaan-bacaan yang masuk dalam materi bacaan-bacaan sholat. Kemudian nanti kita lihat dalam rukun sholat itu dibagi menjadi dua, yaitu rukun qauli dan rukun fi'li. Untuk rukun sholat dibagi menjadi dua, yaitu ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli yaitu rukun yang berupa ucapan, seperti ucapan takbiratul ihram, kemudian membaca suratul Fatihah, tasyahud akhir, dan salam. Ucapan salam itu merupakan rukun qauli. Yang kedua adalah rukun fi'li, yaitu yang berupa gerakan atau perbuatan seseorang dalam sholat. Ada sujud, gerakan sujud, gerakan ruku, gerakan iktidal. Itu rukun qauli dan rukun fi'li. Dalam sholat itu juga harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Rukun tadi ada rukun sholat, bisa kita lihat nanti dalam urutan rukun sholat yang dimulai dari niat sampai salam. Kemudian ada memenuhi syarat dan rukun tertentu. Syaratnya adalah ada syarat wajib, ada syarat sah dalam sholat. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Berarti tidak ada kewajiban bagi non-muslim untuk mengerjakan sholat. Baligh, artinya baligh di sini berarti sudah mencapai umur. Kalau laki-laki dalam Islam atau menurut fikih dikatakan baligh atau dikatakan dewasa adalah ketika sudah ihtilam, yaitu mimpi basah untuk laki-laki. Untuk perempuan ketika dia sudah haid. Haid itu kalau menurut Imam Syafi'i adalah berumur 9 tahun. Tapi kalau di negeri kita ada yang usianya sampai 15 tahun baru mendapatkan haid. Ada yang berumur 10 tahun, kemudian 12 tahun juga ada yang sudah haid. Bahkan karena sekarang memang gizinya lebih tinggi dibanding dengan anak-anak dulu, sekarang ada yang 9 tahun pun sudah pernah haid. Artinya berarti anak itu sudah baligh dan punya kewajiban untuk melaksanakan sholat fardu. Kemudian berakal, artinya tidak gila atau mabuk. Dia orang sehat secara rohani, bukan orang gila. Yang keempat, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Kemudian yang kelima adalah telah sampai dakwah padanya. Artinya bahwa perintah untuk melaksanakan sholat sudah pernah disampaikan, sudah pernah dengar, meskipun hanya melalui radio atau televisi atau yang lainnya. Yang jelas ketika perintah sholat itu disampaikan berarti dia wajib untuk melaksanakannya. Yang keenam adalah terjaga, artinya tidak sedang tidur. Dia sadar, oh ya itu udah ada adzan, berarti sudah masuk waktu sholat, maka kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Selanjutnya adalah syarat sahnya sholat, yaitu suci badan dari hadas besar dan kecil. Artinya badannya betul-betul suci, tidak sedang hadas besar ataupun sedang hadas kecil. Dalam hadis diriwayatkan, la tuqbalu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kamu yang berhadas sehingga dia berwudu.
Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Batasan aurat laki-laki adalah baina surah warubah, tetapi karena ada etika maka sebaiknya menggunakan baju yang pantas, yang menutupi, biasanya memakai kain atau celana panjang, kemudian pakai baju panjang atau pendek, yang penting di situ adalah sudah menutup aurat. Kemudian kalau perempuan ketika sholat seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Yang selanjutnya adalah telah masuk waktu sholat. Artinya kalau belum waktu sholat sudah melaksanakan sholat berarti itu tidak sah. Yang terakhir adalah menghadap kiblat atau menghadap Ka'bah. Kemudian yang membatalkan sholat, berbicara dengan sengaja, misalnya aduh atau apa, atau manggil seseorang, ini bicara dengan sengaja maka sholatnya menjadi batal. Bergerak dengan 3 kali gerakan atau lebih berturut-turut, tentunya gerakan yang menjadikan dia geser dari tempatnya atau gerakan yang memang sangat mengganggu ketika dalam sholat itu dilakukan. Kemudian berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. Saya tidak akan baca Al-Fatihah, padahal surat Al-Fatihah itu termasuk dalam rukun sholat. Terbuka auratnya. Tadi kita sampaikan bahwa aurat perempuan adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian kakinya atau apa bagian dari kaki itu terlihat. Kalau terbuka maka secepatnya harus ditutup, jangan malah dibiarkan. Kemudian mengubah niat juga membatalkan sholat. Saya akan sholat zuhur, kemudian saya mau sunat dulu, itu harus dimantapkan mau niat sholat yang mana, jangan sampai mengubah niat sholat. Membelakangi kiblat kecuali sedang di atas kendaraan, karena kalau sedang di atas kendaraan maka mengikuti arah kemana kendaraan itu melaju. Makan dan minum juga membatalkan sholat. Dan tertawa. Dan yang selanjutnya adalah murtad, artinya keluar dari Islam. Selanjutnya hikmah sholat. Sholat itu mendidik kita menjadi disiplin dan menghargai waktu, karena memang sholat itu sudah ditentukan waktunya. Dari zuhur, asar, maghrib, isya sampai subuh masing-masing ada ketentuan waktu tersendiri, sehingga harus betul-betul tepat waktunya. Kemudian menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ini merupakan komunikasi yang sangat efektif antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ketika kita sholat, kita pahami dengan apa yang kita baca, jadi seolah-olah kita berhadapan langsung dengan Allah, sehingga kita tidak akan main-main sholatnya. Kemudian menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah SWT yang harus senantiasa menyembahnya. Artinya bahwa manusia itu tidak berdaya, apalagi dalam keadaan sujud, ya, kepala yang selama ini kepala kita di atas, ternyata pada saat kita sujud kepala kita harus di bawah. Itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah. Artinya sesuai dengan apa yang kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita menyembah kepada Allah dan kita juga mohon pertolongan hanya kepada Allah. Ibaratnya kalau kita langsung bersandar pada Allah maka sandaran kita akan kuat. Tetapi jika kita bersandar kepada meja, ketika meja itu tidak ada atau roboh, maka kita pun akan ikut roboh. Maka hendaknya kita senantiasa menyandarkan segala sesuatu, mengembalikan segala sesuatu. Kita punya masalah, kita komunikasikan dengan Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan solusi untuk kita.
dan hati kita pun akan menjadi tenang. Kemudian hikmah yang lain bahwa sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Berdasarkan Quran surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Contohnya ketika kita akan mengambil sesuatu yang bukan miliknya, kita akan merasa bahwa ada yang mengawasi kita, sehingga kita tidak akan melakukan sesuatu yang justru akan menjatuhkan harga diri kita. Kita harus senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Nah, orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau sujud dan tidak mau mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita senantiasa sujud kepada Allah, supaya kita tidak dijadikan atau dikatakan sebagai orang yang sombong. Nah, aku yang Ibu banggakan selanjutnya adalah ketentuan waktu sholat 5 waktu. Itu sholat fardu. Dasarkan Quran surat An-Nisa ayat 103. Nanti bisa kalian lihat, cek di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya sesungguhnya sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Artinya bahwa masing-masing sholat 5 waktu itu sudah ditentukan waktunya berdasarkan ketentuan dalam syariat Islam. Tentang ketentuan waktu sholat, yang pertama adalah waktu sholat zuhur, yaitu sejak tergelincirnya matahari ke arah barat hingga bayangan benda sama panjang dengan benda aslinya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, waktu zuhri idza zalatis syamsu wa kana dhillur rajuli qatulihi malam yahdur waktul asri. Waktu zuhur apabila matahari mulai condong ke barat sampai bayang-bayang seseorang sama panjang dengan badannya sebelum datang waktu asar.